Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel Christine Welan dan saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas adalah rasio yang menentukan seberapa besar perusahaan tersebut dapat menghasilkan profit. Dalam rasio profitabilitas, ada 4 jenis rasio. Yang pertama, gross profit margin, yang kedua, net profit margin, yang ketiga, return on investment atau ROI, dan yang keempat, return on equity atau ROE. Kemudian kita masuk ke dalam gross profit margin. Gross profit margin merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan terhadap penjualan bersih. Dan angka-angka ini didapat dari laporan laba rugi PT Indoraya pada tahun 2021 dan 2022. Dan gross profit margin pada tahun 2021 adalah 4.614.060.000, kemudian dikurangi 3.100.000.000 dan hasilnya adalah 32,81%. Kemudian gross profit margin untuk tahun 2022 yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Angka ini juga didapat dari laporan laba rugi dan mendapatkan hasil 32,87%. Jadi, semakin besar nilai dari gross profit margin ini, maka semakin baik perusahaan tersebut. Selanjutnya, rasio yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Dan angka-angka ini didapatkan juga dari laporan laba rugi dengan jumlah Rp245.520.000 dibagi penjualan bersih yaitu Rp4.614.040.000 dan mendapatkan hasil 0,053 atau 5,32%. Itu adalah net profit margin untuk tahun 2021. Dan net profit margin untuk tahun 2022 juga sama rumusnya dan mendapatkan hasil 0,0504 atau 5,4%. Semakin besar angka net profit margin, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Kemudian rasio yang selanjutnya yaitu rasio return on investment atau earning power. Nah, rumus ROI adalah laba rugi setelah pajak dibagi total aset. Dan ROI untuk tahun 2021 EAT-nya adalah Rp245.520.000 dan total aset Rp3.903.520.000 dan total asetnya itu didapat dari neraca. Dan ROI pada tahun 2021 mendapatkan hasil 0,063 atau 6,3%. Dan untuk ROI tahun 2022 rumusnya juga sama dan mendapatkan hasil 0,062 atau 6,2%. Semakin tinggi angka ROI, maka semakin baik juga perusahaan menghasilkan laba. Kemudian rasio yang keempat, rasio terakhir adalah rasio ROE atau return on equity. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi jumlah equity. Nah, angka-angka ini juga didapatkan dari laporan laba rugi PT Indoraya dan angka EAT-nya adalah Rp245.520.000 dibagi dengan jumlah equity didapat dari neraca yaitu Rp2.155.120.000 untuk tahun 2021 dan mendapatkan hasil 0,1139 atau 11,39%. Kemudian ROE pada tahun 2022 juga sama rumusnya
dan mendapatkan hasil 0,1119 atau 11,39%. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang rasio profitabilitas. Terima kasih.